Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua di mana kita bisa merasakan betapa nikmatnya hidup, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan, serta nikmatnya ilmu sehingga kita bisa berkumpul di forum atau di kajian sore hari ini yang insya Allah alhamdulillah ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana semoga dengan sholawat yang kita lantunkan ini bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Latif dari jurusan S1 Teknik Elektro Telkom University angkatan 2020. Di sini saya sebagai MC atau pemandu acara pada kajian pada hari ini. Yang insya Allah kajian hari ini akan membahas mengenai lanjutan dari serial Adabul Mufrad yang part 5. Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya juga akan membacakan susunan acaranya pada hari ini yang dimana akan ada pembukaan, dilanjut dengan tilawah, dilanjut dengan pemaparan materi atau kajian pada hari ini, lalu dilanjut dengan doa penutup. Baiklah, mari kita langsung saja kepada pembukaannya. Marilah kita buka kajian pada hari ini dengan pelafalan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya akan ada lantunan suci Al-Quran atau tilawah yang akan dilantunkan oleh sahabat kita yaitu dari Bang Wahyu. Kepada Bang Wahyu, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ma kisiba fihi abada wa yunzirul ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم حمنا بالقرآن. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Nabi Quran. Semoga dengan lantunan suci Al-Quran pada hari ini yang dibawakan oleh sahabat kita itu Bang Wahyu bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan, kebaikan dan pahala dan juga kelancaran pada kajian hari ini. Yang insya Allah kajian hari ini akan membahas mengenai serial Adabul Mufrad dari part 5, yaitu lanjutan dari kajian rutinan sebelumnya. Dan juga ini insya Allah akan dipaparkan atau disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Widodo Supraha sebagai pemateri kita pada hari ini. Yang nampaknya pun sudah hadir. Nah mungkin sebelum kita memasuki kajiannya,
Izinkan saya untuk menyapa dulu Ustadz kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat berkah insyaallah. Alhamdulillah, semoga Ustadz Widodo Supraha beserta keluarga dan juga kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan ilmu yang berkah pada kajian pada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, langsung saja kita beranjak kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Widodo Supraha mengenai serial Adabul Mufrad part 5 ini. Kepada Ustadz Widodo Supraha, waktu dan layar saya persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pemuda mahasiswa Telkom University dan rekan-rekan yang bergabung dalam kajian sore hari ini, uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali hari ini untuk melanjutkan pengkajian kita pada satu kitab yang pernah disusun oleh Imam Al-Bukhari yang berjudul Adabul Mufrad, adab seorang manusia untuk menuju tangga keadaban yang terbaik. Dan tentu saja ini menjadi satu referensi utama bagi kita ketika kita berbincang tentang adab seorang manusia. Dan kita telah masuk pada sesi yang kelima, yang saya pilihkan judul yakni ringan berbuat kebaikan. Ya, ringan berbuat kebaikan. Karena pada sesi kelima ini saya ingin mengikuti alur berpikirnya beliau yang memang sedang ingin berbicara tentang betapa pentingnya kebaikan dan betapa pentingnya berbuat baik. Bahkan betapa pentingnya membalas setiap kebaikan. Kita pernah pelajari bahwa kebaikan itu disebut albir. Dan albir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Maka siapapun yang selalu memperhatikan akhlaknya, selalu menghaluskan akhlaknya, selalu membaguskan akhlaknya, maka sejatinya dia telah merawat kebaikan-kebaikan yang banyak pada dirinya. Maka poin-poin yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini ya tidak terlalu banyak, tetapi inti-intinya adalah yang pertama, beliau mengangkat satu pesan dari Nabi SAW yang bisa ditulis di sini oleh yang saya pilihkan kalimat bahwa di antara bentuk kebaikan itu adalah memperhatikan kebaikan murid yang belajar kepada kita. Dan Al-Bukhari ketika berbicara tentang kemuliaan ringannya seseorang berbuat kebaikan itu mengawali dengan seorang guru yang sebaiknya memperhatikan kebutuhan daripada murid-murid yang belajar kepadanya. Selama memang belum ada akad yang dibuat di awal ya. Jadi disebutkan bahwa Malik bin Khawarij radhiyallahu taala anhu dahulu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Malik bin Khawarij dan teman-temannya datang dalam kondisi masih muda. Ya, masih sosok pemuda yang sebaya.
dan mereka datang bersama-sama untuk menuntut ilmu. Bahkan mereka akhirnya tinggal bersama Nabi SAW dalam rangka belajar Islam itu selama 20 hari. Ya, jadi semangat menuntut ilmu para pemuda waktu itu luar biasa. Tetapi 20 hari meninggalkan orang tua, fokus belajar agama, tentu ini adalah waktu yang tidak sebentar. Maka Nabi SAW sebagai teladan para guru, beliau waktu itu menganggap bahwa 20 hari itu bagi kami para pemuda itu sudah waktu yang cukup lama. Dan tentu biasanya setiap pemuda kalau sudah lama meninggalkan itu akan merindukan. Ya, akan merindukan. Maka Nabi pun bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan. Bagaimana kira-kira kabarnya, ya, apa yang akan dirindukan mereka dan seterusnya. Maka kami pun menceritakanlah tentang keluarga kami yang tentu pasti ya merindukan kami, dan tentu adalah kami pun merindukan mereka dan seterusnya. Dan ternyata Nabi SAW adalah sosok yang begitu memahami dalam masalah ini. Ya, beliau cukup mengerti dan beliau disebutkan sebagai sosok yang penyayang. Maka apa kata Nabi SAW? Irji'u ila ahlikum. Kalau gitu kalian kembalilah kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum. Ajarkanlah ilmu yang telah kalian dapatkan selama 20 hari di sini dan arahkan mereka agar senang berbuat kebaikan. Dalam masalah sholat, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Maka ajari dan arahkan mereka agar sholat sebagaimana kalian selama 20 hari ini melihat aku sholat. Fa'idha hadaratis sholah, nanti kalau kalian sudah pulang kampung, kemudian kalian datang waktu sholat, maka kalian sekarang sudah paham bagaimana mekanisme yang harus dilakukan. Falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Maka hendaknya di antara kalian wahai pemuda ada yang azan, ya, ada yang azan. Kemudian setelah azan, hendaknya di antara kalian yang paling tua itu menjadi imam. Ya, menjadi imam. Nah, tentu banyak sekali ya pelajaran hadis ini. Ya. Dan pemuda ini pun pulang ya. Dia yang pertama adalah memang ternyata belajar itu yang sempurna itu nggak cukup di kelas kalau belajar itu. Belajar itu kalau bisa hidup bersama guru. Itulah kenapa pendidikan yang terbaik itu ya boarding atau pesantren. Karena dia hidup bersama guru. Hidup bersama kebiasaan para guru. Ya, hidup bersama kebiasaan para guru. Mereka makan bersama, sholat bersama, ya kan? Kedinginan bersama, kepanasan bersama. Mereka belajar bagaimana adab ketika kedinginan, bagaimana adab ketika kepanasan, apa kata-kata yang keluar ketika marah, apa kata-kata yang keluar ketika takut. Nah, itu semualah yang akan dikutip oleh murid-murid kita. Ya. Nah, yang kedua, seandainya semua murid itu sama dalam perihal kemampuan membaca Al-Quran dalam konteks sholat, maka yang dipilih adalah yang paling tua di antara mereka. Ya, dalam bab orang sekampung ini. Nah, inilah satu pelajaran pertama di mana seorang guru memperhatikan kebutuhan muridnya dan itu adalah sebuah kebaikan, gitu ya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Berikutnya yang kedua, saya tuliskan di sini kalimat balaslah setiap kebaikan minimal dengan pujian.
atau paling minimal dengan doa. Jadi kalau kita dibantu oleh orang lain, maka biasakanlah kita mengucapkan pujian. Misalkan kita katakan, Masya Allah, Tabarakallah, antum baik banget hari ini. Ya, antum luar biasa, mudah-mudahan berkah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan berkah atas kalian yang hari ini katakan mendoakan saya, misalkan begitu. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, maka balaslah kebaikan itu. Bahkan kalau bisa balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Nah, ini adalah adab seorang muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man suni'a ilaihi ma'rufun fal yujzi'hu." Siapa yang memperoleh hal yang ma'ruf, hal kebaikan dari orang lain, maka hendaknya dia membalasnya. Misalkan dia dikasih hadiah, maka balas juga berikan hadiah. Ketika dia dikasih, ketika datang ke rumahnya seorang tetangga membawa lontong, balas lagi dengan katakan kue dan seterusnya. Ya, fa in lam yajid ma yujzi'uhu falyusni alaih. Jika dia tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka hendaknya dia pun memuji orang tersebut. Ya, kalau dia nggak punya sesuatu, wah kebetulan di rumah saya sekarang tidak ada makanan misalkan. Bagaimana cara membalasnya? Maka minimal kita memujinya. Ya, memuji itu juga adalah hal yang manusiawi, senang orang mendapatkan pujian atas satu kebaikan. Maka lidah kita ini jangan pelit dalam memuji manusia. Ya, memuji dan mendoakan, memuji dan mendoakan ini saya kira bisa menjadi satu kebiasaan sehari-hari kita. Ya. Fa innahu idza asna alaihi faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa saubi zurin, ya. Jadi jika dia minimal memuji saja orang yang memberikan hadiah itu, sejatinya dia telah mensyukuri nikmat yang diberikan. Tapi kalau dia menyembunyikannya, artinya dia tidak melakukan itu, ya, dia tidak doakan bahkan, berarti dia telah mengingkari kebaikan seseorang tersebut. Ya. Makanya seseorang yang berhias, ya, berhias dengan sesuatu yang dia tidak kerjakan atau dia tidak miliki, itu seakan-akan dia memakai dua helai pakaian kepalsuan, kata Nabi SAW. Nah, makanya seorang manusia itu dihadirkan sebagai sosok yang jujur, apa adanya, ya, tidak usah dibuat-buat, dan sesuatu yang refleks harusnya dilakukan oleh seorang muslim untuk berterima kasih. Berterima kasih itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih itu wujud bahwa kita bahagia, ya. Makanya disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mampu mensyukuri semua nikmat yang diberikan kepada kalian, Allah akan tambahkan. Nah, berarti dapat dimaknai kalau kita memuji seseorang, mendoakan seseorang, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Ya. Nah, suatu ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah menjelaskan hal yang mirip dari Nabi SAW seperti ini. Kata Abdullah ibn Umar, man ista'aza billahi fa'iduhu. Siapa yang mohon perlindungan kepada Allah, ya, maka Allah akan melindunginya. Ya. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang dia meminta dengan mengatasnamakan Allah, maka berilah dia. Ya. Jadi saya ulangi, Nabi SAW dulu pernah mengatakan, siapa yang melihat orang memohon perlindungan dengan mengatasnamakan Allah. Misalkan dia datang kepada kita, dia katakan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya butuh satu persoalan ini. Maka kata Nabi, bantu dia.
Nah, kalau ada orang yang meminta dengan mengatasnamakan Allah, demi Allah, ya, saya ini sosok yang butuh dibantu karena ada persoalan ini. Ya, maka berilah dia. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Ya, maka siapapun yang yang mendoakan kalian atau meminta kalian atau menyeru kalian, maka sambut. Ya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta ya'lamu an qad kafa'tumuhu. Begitupun kalau kemudian ada yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan pula, gitu ya. Tapi kalau kita nggak mampu membalasnya dengan kebaikan, doakanlah dia sampai dia tahu bahwa kalian telah membalasnya minimal dengan doa itu. Ya. Nah, jadi mendoakan, ya Allah, terima kasih hari ini memang saya sedang butuh ini. Ya, ternyata Engkau datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan rizkimu, ya, memudahkan urusanmu. Jadi membiasakan mendoakan, dan itu adalah kebaikan itu sendiri. Ya, itu adalah kebaikan itu sendiri. Makanya disebutkan, ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan begini, kita teringat dengan kisah persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, ya, kisah antara Muhajirin dan Ansar. Bagaimana Muhajirin ini adalah orang yang luar biasa karena mereka orang yang pertama kali beriman. Kalau kita kaji sirah itu, mulai dari 4 orang pertama masuk Islam itu kan sampai berkembang 60 orang Muhajirin dari 11 kabilah di Makkah. 60 orang itulah as-sabiqunal awwalun, yang paling awal itu. Paling awal beriman. Ya, dari 60 itu 9-nya dijamin masuk jannah, ditambah 1 yaitu Sayyidina Umar yang tidak termasuk dari 60 sahabat itu sebenarnya. Maka kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke kota Yatsrib, ditolonglah oleh para penolong, disebut Ansor. Maka orang-orang yang menolong Nabi ini kan luar biasa. Ketika Nabi diusir di banyak tempat, ternyata Nabi diterima dengan kebaikan oleh orang-orang Ansor. Maka orang Muhajirin pun menganggap ini orang Ansor sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Maka kata kaum Muhajirin, ya Rasulullah, apakah kira-kira kaum Ansor ini sudah memborong semua pahala? Ya. Apakah ketika mereka menerimamu, menerima kami pula? Muhajirin diterima dengan baik. Dengan sifat isarnya. Isar itu kan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansor ini nolong orang Muhajirin seakan-akan mereka nggak butuh yang mereka berikan itu. Padahal sejatinya mereka pun perlu dengan itu. Tapi karena mereka wa yu'thiruna ala anfusihim, karena mereka isar, mendahulukan saudaranya dari kepentingan real diri mereka sendiri. Ya, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka juga membutuhkannya. Maka kata Nabi SAW, tenang, kata Nabi SAW, la ma da'autumullahu lahum wa asnaitum alaihim. Selama kalian orang-orang Muhajirin selalu mendoakan kebaikan kepada orang-orang Ansor, dan selama kalian selalu memuji kebaikan-kebaikan orang Ansor yang telah mereka berikan, kalian pun mendapatkan pahala itu. Nah, jadi bagaimana Muhajirin itu diberikan semangat karena mereka khawatir dalam konteks fastabiqul khairat kalah sama orang-orang Ansor. Begitulah tradisi orang dulu, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ketika mereka merasa amalan Ansor ini lebih banyak daripada amalan mereka, maka kemudian mereka pun merasa cemburu. Dan mereka mengatakan, ya bagaimana? Ya, ternyata Nabi SAW memberikan solusi. Ya kan? Selama kalian selalu mendoakan orang-orang Ansor, selama kalian selalu memuji kebaikan-kebaikan orang Ansor dimanapun berada,
kalian akan mendapatkan kebaikan itu. Jadi jangan tutupi kebaikan orang. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, jangan tutupi kebaikan itu. Kecuali orang itu tidak suka kebaikannya diangkat. Ya. Nah, karena itulah kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullahu man la yashkurun nas. Nah, ini penting. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang itu belum dianggap syukur kepada Allah selama dia tidak mensyukuri kebaikan orang lain pada dirinya. Ya. Jadi kalau kita ini dibuat baik, berbuat baik, ya, atau mohon maaf kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita dan kita tidak bersyukur, ya, kita tidak bersyukur, maka kita ini belum dianggap bersyukur kepada Allah. Makanya cara kita mensyukuri nikmat bantuan dari saudara kita, ya, katakan kita ini punya pimpinan berbuat baik kepada kita, memang dia punya kesalahan, tapi yang diangkat itu kesalahannya, bukan kebaikannya. Kebaikannya tidak pernah diangkat, kebaikannya tidak pernah disyukuri. Maka kita belum disebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, ya. Bagaimana kemudian kita harus adil dalam berbagai hal. Jadi kalau kita suatu ketika mendapatkan pimpinan yang terkadang berbuat sesuatu yang tidak kita sukai, coba lihat, adakah kebaikan yang dia perbuat? Ya kan? Adakah kebaikan yang dia perbuat? Karena kebaikan yang dia perbuat itu hendaknya kita syukuri, gitu. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita disebut bersyukur kepada Allah. Kalau kita mensyukuri itu, baru kita disebut bersyukur kepada Allah. Ya, makanya orang-orang yang tidak gemar bersyukur, orang-orang yang tidak gemar membalas kebaikan orang lain, nanti orang itu kalau dicabut nyawanya oleh Allah, dia tidak ridho. Karena apa? Karena masih banyak PR, masih banyak hal yang dia belum tunaikan, padahal dia tahu itu baik untuk ditunaikan. Nabi SAW pernah bersabda, ya kan, nanti Allah akan berkata kepada jiwa, qala Allah Ta'ala lin nafsi, ukhruji, keluarlah kalian dari jasad. Maka qalat, berkata jasad, la akhruju illa karihah, saya tidak keluar kecuali dalam keadaan terpaksa, dalam kondisi tidak suka, gitu ya. Ya, nah ini hal yang penting, ya. Nah berikutnya, suatu ketika, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya, pernah ditanya, atau dalam riwayat yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari yang pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaan Abu Dzar? Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Amalan apa yang paling utama? Ayul a'mali afdal. Ini kalau kalimatnya pertanyaan seperti ini banyak jawabannya ya kalau kita lihat dalam riwayat. Amalan yang paling utama itu bisa berbeda-beda nanti jawaban. Tergantung nanti siapa yang bertanya, konteksnya apa, dan seterusnya. Nah, dalam konteks Abu Dzar Al-Ghifari yang bertanya ini, Nabi SAW menjawab, imanun billahi wa jihadun fi sabilihi. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Ya. Kemudian ditanya lagi, kalau membebaskan budak bagaimana ya Rasulullah? Apakah membebaskan budak itu jihad yang paling utama? Beliau mengatakan, aglaha samanan wa anfusaha inda ahliha. Ya. Ya, betul. Apalagi budak yang dianggap paling mahal dan paling berharga oleh pemiliknya. Engkau bebaskan dia, itu amal yang paling utama. Nah, ya, di sini kita belajar bahwa Islam itu hadir untuk membebaskan para budak. Ya. Islam itu untuk menghilangkan perbudakan, pelajaran. Meskipun perbudakan sangat boleh jadi akan kembali lagi, biasanya ketika di medan perang. Ya, tetapi kemudian secara umum prinsip Islam itu
telah mengatur manakala perbudakan itu terjadi, bagaimana tata aturannya. Makanya para ulama mengkaji tentang masalah perbudakan, dan Imam Al-Bukhari juga memasukkan bab tentang bagaimana berbuat baik kepada para budak dengan pembahasan yang cukup panjang. Ya, tetapi substansinya bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang mendorong dan membuktikan dalam sejarah membebaskan perbudakan. Baik. Kemudian orang yang tadi bertanya, setelah dijawab oleh Nabi SAW bahwa yang ketiga yang paling utama itu adalah membebaskan budak yang paling mahal dan yang paling berharga milik tuannya. Maka ditanya lagi oleh Abu Dzar, kalau kira-kira saya tidak mampulah untuk membebaskan budak yang paling mahal dan paling berharga bagi pemiliknya itu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Kata Nabi SAW, minimal fatu'inu dha'i'an au tasna'u li akhraq. Engkau bisa kok membantu orang-orang yang mau melakukannya. Jadi engkau permudah jalannya, engkau bantu dia supaya dia bisa melakukan itu. Atau lakukanlah hal itu pada pihak yang tidak melakukannya sama sekali. Jadi intinya adalah kalau kita tidak bisa melakukan dengan tangan kita sendiri, gunakan tangan orang lain. Kalau kita tidak bisa melakukan satu kebaikan dengan tangan kita sendiri, mudahkan orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Jangan sampai kebaikan itu tidak dilakukan hanya karena engkau punya cita-cita, harus engkau yang melakukan. Nanti kan perbudakannya jalan terus, gitu. Padahal bersegera dalam membebaskan perbudakan adalah keutamaan, gitu. Tapi ya Rasulullah, kalau saya pun membantu orang lain, memudahkan mereka untuk melakukan amal yang utama itu, aku pun nggak mampu, ya kan? Terus kira-kira bagaimana? Ya. Nah, kata Nabi SAW, tada'un nasa minasyarri fa innaha sadaqatun tusaddiqu biha ala nafsika. Janganlah engkau mengganggu manusia, karena hal itu terhitung sebagai sedekah yang engkau berikan kepada dirimu. Jadi kalau kita nggak bisa bantu orang lain, minimal kita jangan mengganggu manusia. Ya. Nah, ini yang disebut, yang saya tulis di sini, menolong setiap kebaikan dengan minimal tidak mengganggunya. Kita tidak mengganggu manusia, itu saja sudah sebuah perbuatan baik. Ya. Kayaknya kalau kita tidak bisa menolong orang, minimal kita tidak mengganggu orang tersebut. Kalau kita tidak bisa menasihatinya, tidak bisa memujinya, tidak bisa mensyukurinya, minimal kita tidak berkata-kata yang buruk kepadanya. Minimal kita tidak menyakiti hatinya. Itu juga sudah sebuah kebaikan. Ya, misalkan mungkin ada tipe orang-orang kalau berbicara suka menyakiti, dan dia sadar dia kurang terlatih untuk berkata-kata baik. Maka dia katakan, Ustadz saya diam saja daripada saya bicara nanti salah kata-kata. Nah itu udah terbaik gitu. Ya, jadi terbaik bagi orang-orang tertentu gitu. Maka penting bagi kita termotivasi untuk melahirkan banyak kebaikan. Ya, perbanyaklah kebaikan agar tabungan kebaikan kita di akhirat semakin bertambah. Karena ada hubungannya ketika kita berbuat baik di dunia dengan tabungan kebaikan kita di akhirat. Ya. Jadi suatu ketika seorang sahabat bernama Qabidah bin Burmah al-Asadi, waktu itu beliau kebetulan pas sedang berada di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu Nabi SAW pernah mengatakan begini, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Ya. Orang-orang yang senang berbuat baik di dunia, ahlul ma'ruf, ya, ahlul ma'ruf itu orang yang senang berbuat baik di dunia, maka nanti dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah di akhirat. Tapi ahlul munkar, orang yang senang berbuat kemungkaran di dunia,
nanti dia akan mendapatkan keburukan atau kemungkaran di akhirat. Nah, ini yang saya tuliskan bahwa perbanyak tabungan kebaikan kita supaya tabungan kebaikan di akhirat semakin banyak dan bertambah. Ya. Jadi bagaimana kemudian seseorang yang selalu berbuat baik di dunia, diyakini dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak oleh Allah di hari akhirat. Ya. Dan dan hal ini kemudian menjadi dorongan dari para sahabat untuk kemudian memohon kepada Allah, meminta kebaikan yang banyak di dunia dan juga kebaikan yang banyak di akhirat, gitu. Ya, kebaikan yang banyak di akhirat. Nah, karena itulah kemudian ya orang-orang dahulu akhirnya, ya, sebagai kesimpulan dari kajian kita hari ini, ya, silakan kalau ada yang bertanya atau pertanyaan apapun disampaikan di kolom chat. Orang-orang akhirnya senang hidup dalam tradisi berbuat baik. Ya, jadi ini yang perlu kita hadirkan, yaitu budaya baik, tradisi baik, ya, tradisi berbuat kebaikan, tradisi mencintai kebaikan, tradisi merawat kebaikan, dan tradisi saling memudahkan dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau kita tidak bisa bantu orang lain dengan uang kita, dengan kekuasaan kita, minimal kita bantu dia, dimudahkan. Jangan sampai kemudian kita pakai prinsip, ya, kalau bisa sulit, kenapa dipermudah, gitu kan? Atau sehingga pelan-pelan akhirnya kita menjadi bahagia ketika melihat orang lain sulit. Ya, padahal wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Enggak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Maka tolaklah setiap keburukan dengan kebaikan dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau kita muslim dibuat buruk, maka tolak dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan diantara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Ya kan? Maka sifat-sifat baik yang tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan lain kepada orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, inilah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bisa baca misalkan dalam Quran surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Jadi orang-orang yang bisa bersabar dalam kebaikan itu adalah orang-orang orang-orang yang kemudian yang mampu untuk membalas setiap keburukan dengan kebaikan, bahkan dengan cara yang lebih baik. Itu karena dia punya sifat-sifat baik dalam dirinya yang itu dianugerahkan kepadanya, ya, dengan mudahnya dia bersabar, dan karena itulah orang ini memang dikehendaki Allah menjadi ahlul jannah nanti. Ya, dia akan dapat keuntungan yang besar nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mudah-mudahan, ya, kita senang berbuat banyak kebaikan. Mudah-mudahan kita semakin dewasa untuk mengelola hati-hati kita supaya tidak mudah terhasut, juga tidak mudah hasad, tidak mudah diadu domba, tidak mudah lemah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, ya, surat ke-6 ayat ke-160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang senang berbuat baik, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipat dari amal baiknya. Tapi siapa yang senang dengan perbuatan buruk, maka dia tidak diberikan balasan kecuali seimbang dengan kejahatannya,
dan mereka tidak dianiaya sama sekali. Ya. Senanglah kita berbuat baik karena ada banyak malaikat yang mengawasi kita. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Malaikat itu menjaga kita. Kiraman katibin, malaikat yang mulia itu mencatat pekerjaan kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya, mereka 24 kali 7 jam mengetahui persis apa yang kita kerjakan. Maka berbahagialah wahai sahabat semuanya, para pecinta kebaikan, ya, berbahagialah, dan Allah telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mencintai kebaikan. Karena itu mudahkanlah lisan kita mengucapkan jazakallahu khairan, hayakallah, barakallahu fik, dan seterusnya, sebagai wujud kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal kita mengatakan syukran sebagai rasa syukur kita kepada setiap kebaikan-kebaikan daripada saudara kita. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Widodo Supraha yang telah memaparkan materinya terkait serial Adabul Mufrad yang lanjutan part kelimanya. Yang dimana tadi ada beberapa poin penting, yaitu kita harus ringan berbuat kebaikan, dimana kita juga harus memperhatikan kebaikan murid yang belajar kepada kita. Lalu balaslah setiap kebaikan minimal dengan pujian atau paling minimal dengan doa. Lalu menolong setiap kebaikan dengan minimal tidak mengganggunya, dan juga perbanyaklah kebaikan agar tabungan kebaikan kita di akhirat semakin bertambah. Baik, kepada para jamaah sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Widodo Supraha tadi, para jamaah dipersilahkan untuk langsung on mic aja ataupun bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti insya Allah saya akan bacakan pertanyaan. Baik, kepada para jamaah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Di sini hadir penulis hebat, Ustadz Samsudin Kadir. Ini habis ini muncul tulisan ya biasanya. Ustaz, saya izin bertanya Ustaz. Ahlan, Ustadz Wahidin. Jadi, Ana punya tetangga Ustaz. Nah, beliau sangat baik mengamalkan hadis Rasulullah, walaupun tetangga ini nggak terlalu ekonominya kurang mampu, tapi ketika membuat sesuatu mungkin makanan dan beberapa ya makanan itu pasti disisihkan untuk keluarga anak gitu Ustaz. Tapi di sisi lain Ustaz, tetangga anak ini juga bertetangga dengan saudaranya Ustaz. Beberapa saudaranya, kalau nggak salah 1 atau 2. Nah, tapi dia ini sama saudaranya Ustaz bermusuhan Ustaz, sudah sangat lama, beberapa tahun Ustaz. Itu bagaimana sikap kita Ustaz? Dia tetangga ini udah ini Ustaz, nenek. Usia 60-an Ustaz. Dia jadi tidak ada komunikasi atau pembicaraan dengan saudara gitu, nggak ada silaturahmi. Itu bagaimana sikap kita Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sikap kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita telah dijelaskan dalam kajian hari ini adalah membalas dengan kebaikan yang lebih baik. Ya, jadi kita mendapatkan pelajaran bahwa orang yang berkekurangan sekalipun, dia tidak akan pernah disia-siakan Allah dengan membantu orang lain. Makanya jangan pernah khawatir jatuh miskin, ya, karena kita banyak berbuat kebaikan, menjamu tamu, memberikan hadiah kepada tetangga,
ya, dan seterusnya. Ya, kita biasakan banyak membantu orang, terlebih ketika kondisi kita memang sedang banyak membutuhkan. Karena itulah teladan daripada orang-orang Ansor dulu. Dan setiap sedekah insya Allah akan menolak bala. Maka dengan kita memperbanyak sedekah, insya Allah apa yang Allah tetapkan untuk kita, kalau Allah berkehendak, Allah akan ubah ketetapan itu. Nah, itu yang kita pertama lakukan. Adapun persoalan manusia dengan saudaranya, tentu ini adalah hal yang berbeda. Ya, bahwa seseorang itu punya persoalan dengan saudaranya tentu adalah hal yang panjang. Banyak sekali alasan yang perlu kita pahami juga. Misalkan dia adalah tipe orang-orang yang sudah berusaha untuk menyambung silaturahim. Tapi orang yang ini disambung dia tidak mau. Ya, laisal wasil bil mukafi. Dia sudah paham mungkin bahwa yang disebut penyambung silaturahim adalah orang yang ketika diputuskan dia tidak sakit hati, justru dia tetap terus ingin menyambungnya. Tapi orang yang ingin disambung nggak mau menyambung, ya itu urusan orang yang tersebut. Atau boleh saja memang dia memutuskan karena memang ada perkara yang keluar dari syariat yang telah dilakukan oleh seseorang. Misalkan dia putuskan hubungan kepada kakaknya, karena kakaknya itu mengambil seluruh harta waris, memakan semua harta waris. Dia marah. Marah karena perbuatan itu adalah perbuatan kemunkaran. Ya, maka sebagai wujud marahnya, kemudian dia meminta agar dikembalikan, dan itu adalah bab muamalah misalkan, dan itu tentu dapat difahami. Ya, dapat difahami. Nah, karena itu tentu alasan-alasannya perlu kita ketahui. Kalau alasan itu tidak syar'i, maka di sana ada dakwah dengan hikmah di atas basirah dengan penuh cinta. Kalau di sana ada sosok yang terzolimi atau karena perbuatan munkar, maka coba fahami dan kita lihat apakah atau di manakah peran kita dalam hal tersebut. Ya, kalau kita bisa masuk ke dalam persoalan itu kita masuk. Kalau dengan masuk malah justru menjadi rumit, kita jaga diri itu juga jauh lebih baik. Ya, dan senantiasa mendoakan agar hubungan persaudaraan di antara mereka kembali terjalin dengan baik. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah Ustaz. Hayakallah. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Sepertinya ini ada yang raisen dari Ibu Dede Mardiah. Mungkin kepada Ibu Dede Mardiah dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih Kak Latif. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya akan bertanya. Kita kan tadi harus memuji seseorang. Yang saya mau tanya itu batas pujian kita kepada seseorang itu seperti apa Ustadz gitu. Lalu saya juga pernah membaca hadis gitu Ustadz bahwa Rasulullah itu tidak senang dipuji gitu kan. Kalau dia memuji aku, dia bagaikan menebas leherku gitu, ada sebuah itu. Kalau saya nggak salah Ustadz. Nah, mohon penjelasan Ustadz, jadi batasan kita memuji, lalu apa yang kita ucapkan setelah kita dipuji oleh orang gitu Ustadz. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Begini, memang harus dilihat dari dua perspektif. Perspektif yang memuji dan perspektif yang dipuji. Maka para ahlul ilm ya, itu memang orang yang tidak senang dipuji. Ya, ahlul ilm itu memang orang yang tidak senang dipuji. Bahkan ulama dulu kalau ada orang yang memuji, dia pengen ambil pasir, pengen dilempar ke wajahnya. Karena nggak senang dipuji. Tapi jumlah ahlul ilm itu di dunia nggak mayoritas, dia sedikit. Nah, maka agama itu bukan bicara pada yang sedikit, dia bicara pada yang umum, yang banyak. Nah, karena dari yang perbaikan yang banyak lah baru nanti lahir ulama, kira-kira begitu. Maka bimbingan agama itu bimbingan kepada orang secara umum, di mana orang secara umum itu senang dengan kalimat-kalimat baik, pujian, basa-basi. Nah, itu senang. Maka itulah agama itu, berbicara kepada yang sifatnya universal.
Tetapi manakala kita sudah mengenali seseorang yang dia tidak suka dipuji, maka kita jangan memuji. Sebagaimana Nabi SAW dahulu mengatakan, wailaka qata'ta unuka sahibika. Qata'ta unuka sahibika. Celaka engkau. Engkau ini sudah memenggal leher sahabatmu. Engkau telah telah memenggal leher sahabatmu. Ketika ada seseorang yang memuji orang lain di sisi Nabi. Jadi yang dipuji bukan Nabi waktu itu ya. Jadi ada sahabat Nabi dipuji oleh sahabat yang lain. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, man kana minkum madihan akhahu la mahalata falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahadan ahsibuhu kadza wa kadza in kana ya'lamu dzalika minhu. Siapa saja di antara kalian yang tidak boleh tidak akhirnya harus memuji saudaranya. Enggak ada pilihan kecuali memuji saudaranya. Hendaknya dia mengucapkan hendaknya dia mengatakan aku mengira ya, ahsibu fulanan. Saya kira dia orang yang baik misalnya gitu. Tapi Allah lah yang lebih tahu secara pasti tentang kenyataan sesungguhnya. Jadi aku tidak memberikan pujian ini secara pasti. Kata Nabi kalimat terbaik. Tapi hendaknya dia mengira. Ahsibuhu kadza wa kadza. Nah, dari kalimat ini sebenarnya kita bisa menghayati bahwa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW itu adalah memastikan orang tersebut itu seperti itu. Gitu. Kecuali dia mengatakan begini, saya bersaksi selama yang saya ketahui orang ini orang soleh. Nah, berarti kan setahu dia. Ya kan? Tapi kalau kita mengatakan orang ini orang soleh, belum tentu. Nah, padahal orang itu belum tentu soleh. Ya, hanya saja ketika engkau melihat dia soleh, maka pilihlah kalimat yang aman. Nah, kira-kira itu. Pilih kalimat yang aman. Aku mengira itu aman. Atau aku bersaksi sesuai sepengetahuanku. Nah, itu boleh gitu ya. Nah, ini menunjukkan jangan sampai membuat kalimat yang berlebihan. Ya. Berlebihan dan tidak boleh mengeneralisir. Misalkan kalau di Majelis Ulama Indonesia ada orang yang sedang dituduh melakukan terorisme, kemudian dikatakan bubarkan MUI misalkan. Nah, itu kalimat mengeneralisir. Apalagi yang dituduh belum tentu. Itu kan sama dengan kalau ada polisi buruk, kita katakan semua polisi buruk. Nggak boleh juga. Itu kalimat memastikan itu tidak ilmiah. Ya. Nah, itulah kenapa kemudian Nabi sendiri nggak suka memang dipuji. Idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihimut turab. Kalau engkau melihat orang yang memuji, taburkan debu di wajahnya. Ya. Ini dalam bab menjaga hati. Ya, dalam bab menjaga hati. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh memuji, ya. Jadi kata Imam An-Nawawi kalau kita membaca hadis, itu kan kita butuh membaca syarah dari hadis tersebut. Hadis riwayat Muslim kita bisa baca karya An-Nawawi misalkan. Ya, hadis Bukhari kita bisa baca Ibn Hajar Al-Asqalani misalkan. Dalam bab memuji, ya, bagaimana penjelasan para ulama seperti Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i? Kata Imam An-Nawawi, wa qad ja'at ahaditsu katsirah fi sahihaini bil madhi fil wajh. Sebenarnya terdapat banyak hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang bolehnya memuji orang lain di hadapannya, termasuk yang hari ini kita bahas, gitu kan? Yang hari ini kita bahas ini kan hadis-hadis semuanya yang mendorong bolehnya memuji orang lain di hadapannya. Maka kalau kita melihat ada hadis yang terkesan menolak dan ada hadis yang cukup banyak mendorong kita memuji seperti kajian hari ini, qala ulama, berkata para ulama, wa tariqi yakni wa tariq al-jam'u bainaha anna an-nahyi mahmul 'ala al-mujazafati fil madhi. Ya, wal ziyadati fil awsaf. Ya, dan seterusnya. Jadi beliau mengatakan yang dilakukan oleh para ulama ketika menemukan
hadis-hadis yang kelihatan bertentangan, mereka akan mencoba mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Ya, dan hasil komprominya dan hasil kompromi dalam bab ini, kata Imam An-Nawawi, adalah bahwa hadis yang melarang itu maksudnya adalah untuk orang yang sembarangan dalam memuji, terlalu bermudah-mudah dalam memastikan, dan berlebihan dalam memuji. Atau dia mengeluarkan pujian yang melebihi dari sifat yang sebenarnya. Atau pujian yang ditujukan kepada orang yang dikhawatirkan kalau dipuji malah orang itu jadi ujub. Ya, atau akhirnya dia menjadi orang yang berubah, kalau nggak dipuji orang itu menjadi tidak suka. Nah, sementara ini dituliskan beliau dalam syarah Sahih Muslim ya. Kalau orang yang dikhawatirkan tidak tertimpa sifat ujub karena orang itu sudah bagus ketakwaannya, kokoh akalnya, kokoh ilmunya, maka tidak ada larangan memuji di hadapannya. Ya, itu pun dengan catatan pujiannya enggak sembarangan, betul-betul ilmiah. Bahkan jika pujian itu akhirnya menimbulkan maslahat, misalkan dengan pujian itu orang itu menjadi semakin semangat. Kita misalkan memuji murid kita akhirnya tambah semangat. Masya Allah, guru saya memuji saya. Ya, apalagi bukan guru saya, ketua yayasan pendidikan saya memuji saya, gitu ya. Jadi menambah kebaikan dia. Atau kemudian dia semakin kontinu dalam berbuat baik, ya, maka hal itu, kata Imam An-Nawawi, dia dianjurkan. Atau dengan niat supaya orang lain meneladani orang yang dipuji tersebut. Jadi ketika dia bicara itu terdengar keras, akhirnya orang lain juga ingin seperti orang tersebut. Berarti dalam bab motivasi amal ini dianjurkan. Nah, demikianlah cara mengkompromikan dua hadis atau dua kategori hadis yang kelihatan bertentangan yang dilakukan oleh para ulama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Widospra yang telah menjawabnya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dede Mardia. Baik, mungkin untuk selanjutnya dikarenakan waktu kita sudah habis untuk sesi Q&A ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.29, hampir setengah 6, dan mungkin dari teman-teman, dari para jamaah semua juga ada yang beberapa ingin menyiapkan untuk berbuka puasa, jadi mungkin kita akan akhiri untuk sesi Q&A kali ini, yang insya Allah para jamaah semua bisa menanyakan kembali pertanyaan yang mungkin masih ingin dipertanyakan lagi kepada Ustadz Widospra di lain kesempatan nanti, yang insya Allah ini akan menjadi kajian rutin di Senin depan nanti, dan tentunya waktunya di sore hari juga. Oke, mungkin terima kasih kepada Ustadz Widospra yang telah memaparkan materi dan juga telah menjawab pertanyaan dari kita semua. Semoga ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa penutup yang insya Allah ini akan dipimpin oleh Ustadz Widospra. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, memuji manusia juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Misalkan suatu ketika Nabi mengatakan sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Usaid bin Hudair, Thabit bin Qais bin Syammaz, Mu'az bin Amr ibn Jamuh, Mu'az bin Jabal, ya. Dan di antara pria terbaik itu adalah Abu Bakar. Maka orang pun jadi tahu bahwa Abu Bakar adalah pria yang terbaik. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dipuji oleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa. Nah, doa inilah yang nanti akan kita baca dan kita aminkan. Tapi sebelum kita baca, kita fahami dulu kandungannya. Di mana Abu Bakar berdoa seperti ini. Allahumma ya Allah, anta a'lamu minni binafsi, wa ana a'lamu binafsi minhum. Ya, engkau lebih tahu keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih tahu keadaan diriku daripada mereka yang memuji aku. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun,
Waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah engkau menyiksa aku dengan perkataan mereka. Nah, inilah doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang berharap sekali apa yang mereka puji untuk kita, untuk dirinya, dia akan bisa lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalani kebaikan, baik dipuji maupun tidak dipuji, karena mereka yang bertambah semangat karena pujian, atau bertambah lemah karena tidak dipuji, berarti dia tidak berada di jalan keikhlasan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma anta a'lamu minna binafsina wa nahnu na'lamu binafsina minhum. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun waghfir lana ma la ya'lamun wa la tu'akhidhna bima yaqulun. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma rabbana ja'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Widospra yang telah memimpin doa penutup kita pada kajian hari ini, yang insya Allah semoga dengan doa penutup ini bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, pahala, dan kelancaran selama kita melaksanakan kajian sore hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Widospra yang telah memaparkan materinya, dan terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Ustaz. Didin. Jazakallah khair Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair.